Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Basuki Zulianto selaku pengisi pengajian pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, tak lupa juga teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di malam yang mulia ini tanpa suatu halangan pun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankan berdirinya saya di sini, saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga pengajian inti, acara yang keempat yaitu lain-lain, dan acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Takim. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati kharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa wal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah wa idza hum bis-sahirah hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa summa adbara yas'a fa'ashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu wa hunaka al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa akhdasa lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Takim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
memasuki acara yang ketiga, yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Basuki Zulianto. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, anak-anak yang solih dan solihah, dan tak lupa juga pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, dan insya Allah suatu saat nanti ada pimpinan ranting Nasihatul Aisyah, pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah, dan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa dengan keikhlasan kita menundukkan hati kita, merasakan, menikmati bahwa apapun yang ada pada diri kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, ketika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh tiada kemampuan bagi kita untuk melaksanakannya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh kalian kalau mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tiada kemampuan kalian melaksanakannya. Sehingga menjadi satu keniscayaan bagi kita sebagai hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang tahu diri, untuk mari kita senantiasa mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan, untuk silaturahim di majelis yang mulia ini. Dan di dalam tema disebutkan nasihat yang terbaik adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang terjemahannya kurang lebih, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Mau'idhatum mir rabbikum. Jadi nasihatnya bukan dari siapa-siapa, bukan dari orang pandai, orang pinter, bukan dari kiai, ustadz, bukan pula dari profesor, doktor, rektor, wakil rektor gitu. Bukan. Tapi nasihat itu adalah dari Tuhan kalian. Masya Allah. Mau'idhatum mir rabbikum. Kemudian yang kedua, wa shifa'ul lima fis sudur. Dan Al-Quran adalah merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Wahuda, dan dia juga merupakan petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran adalah merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah.
sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Pertanyaannya, kenapa manusia yang belajar Al-Quran menjadi manusia yang terbaik? Ada yang bisa jawab? Kira-kira saja. Jadi kenapa kita belajar Al-Quran kok menjadi manusia yang terbaik? Kita belajar matematika, kita belajar IPA, kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Dulu ada yang pernah duduk di kelas 1 sampai kelas 6 SD ya? Ada semuanya ya? Bukunya masih atau tidak kelas 1 SD? Tidak. Kelas 2? Tidak. Kelas 5? Pada kemana bukunya itu? Diwariskan atau dijual? Wallahu a'lam ya. Entah hilang, entah diwariskan sama saudara, entah dijual. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi buku-buku yang kita baca kemarin ketika SD, SMP, umpamanya nanti SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, setelah kita baca, kita ambil ilmunya, kita disuruh membaca lagi, sudah tidak mau itu. Saya sudah bisa atau saya sudah lupa dan lain sebagainya, alasan gimana? Satu-satunya buku yang selalu ada di dalam kehidupan kita itu adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fih, dan itu adalah Alkitab, Al-Quran, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi Al-Quran diturunkan dari yang maha benar, maka bukunya, kitabnya, tulisannya, ataupun yang ada di dalamnya pasti kebenaran. Hudal lil muttaqin, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa syarat mutlak masuk surga. Ada di majelis ini yang tidak mau masuk surga, angkat tangan. Oh, tidak ada ya. Semuanya mau masuk surga? Alhamdulillah. Nah, syarat utama masuk surga takwa. Supaya menjadi orang yang bertakwa, maka pelajarilah, maka bacalah, pelajarilah, dan amalkan Al-Quran. Maka kenapa sebaik-baik dari kalian adalah yang membaca atau belajar Al-Quran? Karena akan mengantarkan kita ke derajat takwa. Setelah kita bertakwa, maka akan diantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, tadi yang kami sampaikan yang pertama, Al-Quran adalah nasihat bagi kalian. Manusia itu penuh dengan masalah. Tidak ada yang namanya manusia itu akan selesai dari masalah. Pagi hari sudah bermasalah, antri mandi, ya enggak? Mandi selesai, antri makan. Makan selesai, antri apalagi nyetrika. Terus saja itu. Nyetrika selesai, berangkat ke sekolah, ngantri nunggu angkot. Angkot dapat, masalah, supirnya tua, maunya wah masalah ini supirnya. Atau angkotnya penuh, itu masalah terus itu. Mau bayar, wah uangnya kegedean, ratusan ribu. Sementara angkotnya hanya 2.000. Pagi hari supirnya belum punya receh. Terus gimana, mau gratis atau gimana ini? Masalah lagi itu, Masya Allah. Sampai di sekolah masalah. Sekarang kalian merasa banyak masalah. Umpamanya ketika mau, waduh di panti kok masalah terus ini. Gak kerasan di panti umpamanya. Nanti keluar dari panti pun ada masalah. Jangan dikira yang di luar itu tanpa masalah. Yang tidak ada masalah hanya di Penggadean. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Maka kalau mau tanpa masalah, digadekan saja itu. Jadi hidup itu memang banyak masalah.
Maka semangat kita bukan lari dari masalah, tapi apa? Menyelesaikan masalah. Itu semangat kita itu harus begitu. Kalau lari dari masalah atau manusia ingin selesai dari masalah, maka berhentilah jadi manusia. Tapi ternyata kalimat ini juga tidak benar. Ada beberapa orang yang mengambil jalan pintas, jalan kebodohan, jalan sempit ketika banyak masalah, kemudian ingin menyelesaikan masalah dengan mengakhiri hidupnya dari manusia. Minta maaf, akhirnya bunuh diri, ya enggak? Anggapan bahwa bunuh diri itu adalah penyelesaian dari masalah, anggapan itu salah besar. Justru setelah bunuh diri masalahnya lebih besar. Umpamanya ada orang yang hutangnya banyak, tidak bisa nyaur hutang, akhirnya bunuh diri. Dikira dengan bunuh diri hutangnya selesai. Enggak. Justru malah di akhirat siapa yang mau menyelesaikan masalahnya, ya? Kalau di dunia mungkin masih bisa minta tolong sama saudara, minta tolong sama tetangga, sahabat untuk menyelesaikan masalahnya. Lah kalau di akhirat mau nyaur hutang dengan apa? Tidak ada yang bisa dimintai tolong. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita mendapatkan masalah, sebesar apapun masalah itu, maka kembalilah ke dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan memberikan masalah di luar batas kemampuannya. Maka kalau ada masalah itu katakan saja, selamat datang masalah. Sebesar apapun masalah yang datang padaku, kecil bagiku. Inna ma'al usri yusro. Sungguh setelah ini akan datang kemudahan. Jadi kalau ada kesulitan pasti datang kemudahan. Sehingga kalau ada kesulitan tidak usah lari dari kesulitan, tapi selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama menikah. Jadi Al-Quran adalah mau'idhatum mir rabbikum. Kalau ingin banyak mendapat nasihat, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Coba ini anak-anak ini lebih banyak baca Al-Quran atau baca WA di HP ini? Baca WA atau baca Al-Quran? Kalau Al-Quran biasanya dibaca setelah subuh, ya, ba'da sholatis subhi sama ba'da sholatil maghrib. Sholat asar ada? Oh ada, alhamdulillah. Sholat duhur? Oh, tidak ada, ya. Sholat asar, sholat maghrib, terus sholat subuh, ya, 3 waktu, alhamdulillah. Biasanya hanya subuh sama maghrib. Nah ini harus kita tambah itu. Saya itu kadang-kadang nantang kepada diri saya sendiri. Artinya nantang itu kuat atau tidak diri saya itu, ya. Banyak-banyakan membaca Al-Quran dengan membaca HP ini. Biasanya HP itu kan lebih banyak gitu. Pagi hari tidur yang dilihat, yang dicari HP, ya enggak? Istri enggak dicari itu, yang dicari HP-nya. Oh, istri jatuh bangun sendiri, HP jatuh dicari itu. Wah, nanti habis mandi sambil makan, yang dilihat itu HP. Nanti ketika berangkat sekolah juga itu, ya. Nanti setelah di sekolah, Masya Allah. Dan ternyata yang menyelamatkan kita itu bukan WA atau HP yang kita baca, tetapi yang menyelamatkan kita itu adalah Al-Quran. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong. Jadi yang menolong kita itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Bukan bacaan berita, bukan bacaan majalah, tetapi Al-Quran. Maka beruntunglah kalian di lembaga yang selalu memantau untuk bacaan Qurannya, untuk sholat 5 waktunya, Masya Allah. Coba kalau kalian di rumah, ya, sholat subuh tidak ada yang bangunkan.
Bapak ibu bangunkan kasihan. Kadang-kadang cok perang antara bapak ibu itu. Bapaknya mau tegas, pokoknya kalau ndak bangun saya seret selimutnya. Ibunya ndak, kasihan Pak anak kita. Bapaknya nyeret, ibunya nyelimuti. Wah ini ndak kompak itu. Pokoknya kalau ndak bangun saya siram pakai air. Bapaknya nyiram, ibunya ngandruki. Ya ndak bangun-bangun anaknya itu. Jadi wah kalau di pondok atau di lembaga ya, di panti ini wah nyaman enak. Ada yang bangunkan. Saya sendiri kadang-kadang kalau bangunkan anak di rumah itu juga kadang-kadang tidak tega. Kalau tidak mengingat bahwa sholat subuh itu lebih baik, lebih utama dari dunia dan seisinya. Masya Allah, 5 waktu berjamaah. Ini jarang dicari ya enggak? Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah syifa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Jadi penyakit itu ada 2, penyakit jasmaniyah dan penyakit rohaniyah. Penyakit jasmani umpamanya yang penyakit luar ya, kadas, kurap, panu. Nah, ini jangan suka pinjem-pinjem handuk ya. Nah, kadas, kurap, panu, terus kudis, gatel ya enggak? Gudik dan lain sebagainya. Itu penyakit jasmaniyah yang di luar. Sementara penyakit jasmaniyah yang di dalam ada liver, jantung, asam lambung, asam urat, asam amino. Wah itu. Terus ada lagi kemarin COVID-19 atau corona ya enggak? Itu adalah penyakit-penyakit jasmaniyah. Dan penyakit jasmaniyah untuk diri kita itu mudah untuk dilihat. Kita sakit atau tidak itu mudah untuk mendeteksi. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sudah menyampaikan, matsalul mu'minin kamatsalil jasadil wahid. Ibarat orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Idzastaka minhum udwun, ketika salah satu anggota tubuh itu sakit, tada'asa irul jasad bisyahri wal huma, maka sekujur tubuh akan merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam. Jadi kalau kita sakit, umpamanipun susuben saja ya enggak? Tiba-tiba susuben tahu ya? Kemasukan duri ke dalam tubuh kita. Itu kita akan merasakan demam, panas, menggigil, minta maaf naudzubillah umpamanya sampai kemasukan virus tetanus ya, wah itu berbahaya. Jadi kalau tubuh kita sakit, sekujur tubuh itu akan merasakan tidak bisa tidur dan demam. Beberapa saat yang lalu saya merasakan itu ya, bulan Juli Agustus. Saya sempat positif corona. Saya lihat ibu-ibu ndak ada yang jenguk saya ya Bu ya. Bu Warisa mboten besuk kula teng PKU niki. Ndak boleh. Padahal 7 hari 7 malam di sana itu. Masya Allah. Ndak bisa tidur, ndak bisa bernafas masih bisa. Tapi sesek. Iya tuh. Ya Allah. Saya itu sudah ditawar sama malaikat ya. Hanya saya masih matok harga tinggi, malaikat nawarnya rendah banget. Akhirnya tidak jadi kan. Wali piro 1.000, wah 20.000 wae lah. Wah tidak jadi akhirnya, nawarnya terlalu rendah. Makanya ketika minta maaf takziah ke tempat almarhum Bapak Sotik Al-Fajar menikah, saya ketemu dengan Bapak Mukhtaruddin Abbas. Walah Yul, ora sido mati dhek katene. Alhamdulillah Pak Abbas sios, tapi sanes sakniki ngoten nggih. Wallahu alam kapan-kapanipun niku sios, tapi mboten sakniki niku. Masya Allah. Itu yang namanya penyakit jasmani.
Jadi kalau tubuh kita sakit, itu pasti akan ditandai dengan tidak bisa tidur dan akan demam. Lah, seorang yang beriman itu sebetulnya sama dengan satu tubuh. Jadi kalau ada yang sakit tidak kemudian disalah-salahkan. Coba siapa yang pernah sakit gigi? Ya enggak? Wow, sakit gigi. Itu sekujur tubuh akan merasakan sakit. Umpamanya mata nangis, ya Allah gigi saya sakit sekali. Kemudian mulut gelirih, ya Allah sembuhkanlah, ya enggak? Kemudian kaki mengantarkan ke dokter gigi. Dokter gigi memberi resep, kemudian ke apotik, tangan ngambil uang memberikan ke kasir, ya enggak? Setelah diberi obat, kemudian tangan membantu untuk meminum obat. Tidak pernah kita nyalah-nyalah ke gigi. Salah dewek, ora tau sikatan. Kono meng dokter dewek nono. Giginya loncat cudul. Jalan sendiri ke dokter gigi ndak mungkin ini. Terus pergi ke apotik. Itu pasti diantar oleh kaki, dibantu oleh tangan. Mulutnya kemudian mengatakan, "Dok, saya sakit gigi, obati ya." Iya. Jadi seorang yang beriman itu ketika saudaranya merasakan sakit harus ikut merasakan dengan membantu, menolong, mengantar, ya. Tidak nyalah-nyalah ke. Ada orang yang beriman sakit disalah-salahkan, tertimpa musibah disalah-salahkan. Ini namanya bukan sifat orang yang beriman. So, sifat orang yang beriman itu membantu, menolong dan mencari solusi. Lah itu kembali kepada penyakit hati, jasmaniyah. Lah ada yang namanya penyakit rohani, penyakit hati, nggih. Minta maaf, yang tadi penyakit jasmaniyah, nah sekarang penyakit rohaniyah atau hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hatinya ada penyakit dan Allah akan menambah penyakitnya ketika yang sakit tidak merasakan atau menyadarinya. Kalau penyakit jasmani mudah dideteksi, mudah diobati, banyak yang menolong. Dokter insya Allah akan memberi bantuan. Tapi kalau penyakit rohaniyah, Masya Allah ini sangat sulit untuk kita ketahui. Penyakit rohaniyah contohnya hasad, iri, dengki, riya, sombong, takabur. Apalagi merasa dirinya hebat umpamanya ya. Itu penyakit rohaniyah. Dan itu hanya kita yang tahu dan Allah saja. Umpamanya iri, dengki. Wah, ini berbahaya. Iri dengki itu sama dengan memakan saudaranya, bangkai saudaranya sendiri ya. Iri dengki. Berhati-hati. Yang lebih berbahaya lagi apa itu? Yang lebih berbahaya lagi itu penyakit ijabur rajuli ala nafsihi. Kagumnya seseorang terhadap dirinya. Ini penyakit ini sangat berbahaya. Adik-adik, anak-anak, kalau digoda oleh setan untuk meninggalkan sholat, insya Allah setan kalah, ya enggak? Artinya kita semuanya masih tetap mengerjakan sholat. Meskipun setan menghembus-hembuskan, tinggalkan sholat, jangan melaksanakan sholat. Tapi kita tetap melawan mereka dengan cara melaksanakan sholat. Di antara kita kalau digoda dengan kekhusyuan di dalam sholat, insya Allah setan juga kalah. Wah, ini sholatnya khusyuk ya enggak? Tapi jangan kemudian terlena. Ada satu jurus pamungkas yang dimiliki oleh setan. Apa itu? Menghembuskan diri kita yang paling hebat. Dalam bahasa yang lain ujub. UJUB, ujub. J-nya jangan diganti S. Karena kalau
Ujub berbeda sekali dengan Pak Usub umpamanya nggih. Ini ujub ini. Ujub itu apa ujub? Ujub itu ijabur rajuli binafsihi. Kagumnya seseorang terhadap dirinya. Wah, ini akan sangat berbahaya karena juga akan menimbulkan benih-benih riya, sombong, takabur, angkuh. Contohnya kita habis sholat malam umpamanya ya, sholat tahajud. Kemudian kita batin terhadap diri kita, walah, ki sing liyane ora do tahajudan. Nyong tahajud, masya Allah, nyong mancen paling hebat. Was, yakin paling beriman. Liyane ora puasa, wah nyong puasa Senin Kemis, masya Allah, nyong mancen paling bertakwa. Walah, ya enggak? Itu hanya di batin, jangan dikatakan. Batin saja itu. Walah kae nek sembahyang Senin Kemis. Walah nyong jan yakin 5 waktu berjamaah tanpa terlambat ke masjid. Hanya di batin. Di batin itu sudah merupakan satu benih-benih riya itu. Nanti kalau ujub ini selalu dipelihara akan menjadi sombong atau bangga. Ya. Bangga tapi dalam hati. Nanti kalau bangga terus dirawat, tidak segera ditepis atau dihilangkan, nanti menjadi sombong. Kalau sombong terus dirawat lagi, nanti menjadi takabur. Jadi ujub itu benih kesombongan, benih ketakaburan. Maka kita harus berhati-hati. Lah apa yang harus kita lakukan ketika memang benar-benar kita rajin ibadah? Sholat 5 waktu di masjid, puasa sunnah dikerjakan, duha dikerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus bersyukur. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ya Allah, saya bisa sholat tahajud. Ini merupakan keutamaan atau fadilah dari Engkau. Jangan kemudian sombongin loh. Bisa tahajud merasa wah kekasih Allah, merasa yang paling takwa. Ini merasa yang paling takwa ini merupakan bibit yang sangat berbahaya itu. Ya. Sehingga Rasulullah pun mengingatkan kepada sahabatnya apa? La yadkhulal jannah a'malukum. Hai para sahabat, jangan bangga dengan ibadah-ibadah kalian. Yang memasukkan ke surga itu bukan ibadahmu. Sahabat heran ini. Ngatasi sahabat sholat rajin 5 waktu berjamaah bersama Rasulullah, baca Al-Quran sehari-hari, sedekah tiada henti, bahkan sampai menghabiskan seluruh hartanya, kok Rasulullah menyampaikan tidak akan memasukkan surga amal-amal kalian. Bersedih mereka ya, menangis. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Iya, wala ana, termasuk diriku. Illa ayyaghammiyadani Allah, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Jadi yang memasukkan surga kita atau yang menjadikan kita masuk surga itu yang pertama, bukan berarti kita menghilangkan amal ibadah, tidak. Yang pertama amal ibadah kita, yang kedua kita tetap harus tawadhu memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalimat ini pernah diselewengkan oleh beberapa orang ya. Diselewengkan, disalah tafsirkan bahwa Rasulullah tidak dapat jaminan masuk surga. Ini konteksnya sedang bukan seperti itu. Konteksnya itu artinya bahwa kita beribadah harus semaksimal mungkin, kemudian kita tetap tawadhu memohon mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sombong dengan ibadah kita. Karena semakin hebat ibadahnya, maka akan semakin tawadhu kehidupannya. Itu sudah merupakan satu rumus yang baku itu ya.
Jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama itu ujub. Ujub, riya, sombong itu merupakan penyakit hati atau penyakit rohaniyah. Lah bagaimana kita mengobatinya? Kembali ke dalam Al-Qur'an. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa syifaa'ul lima fis sudur. Dan dia Al-Qur'an adalah merupakan syifa, obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Kita kembali jasmani dan rohani. Penyakit jasmani ketika yang bersangkutan umpamanya suatu saat tidak kuat, kemudian qadarullah meninggal dunia, maka penyakitnya akan sirna. Penyakitnya akan hilang. Tidak ikut dibawa mati, ya enggak? Umpamanya seorang terjangkit virus, minta maaf, corona. Akhirnya tidak kuat dan meninggal dunia. Nah, coronanya itu akan mati. Virusnya itu akan mati. Setelah beberapa jam itu akan hilang. Tidak kemudian sampai ke kubur masih ada virusnya, enggak. Itu penyakit jasmani. Atau gagal ginjal, umpamanya meninggal. Itu nanti selesai juga. Gagal ginjalnya itu juga tidak akan ikut-ikutan ke kuburan ini. Tapi penyakit jasmania, minta maaf, penyakit rohania itu akan terus dibawa mati sampai yaumul hisab. Kita punya penyakit riya, ya, riya dalam ibadah, riya dalam berjuang, riya dalam segala kehidupan kita. Contoh kata umpamanya seorang pejuang di jalan Allah. Dia berperang mengangkat senjata. Maka ketika di hadapan Allah yaumul hisab, dia ditanya, nikmat apa yang kau dapatkan dari perjuangan itu? Dia menjawab, ya Allah, aku mengangkat senjata karena Engkau. Aku mengangkat senjata karena li'i'la'i kalimatillah. Dibantah oleh Allah. Tidak, kamu berjuang karena kamu ingin disebut sebagai pemberani. Kamu berjuang karena ingin disebut sebagai pahlawan. Maka kamu tidak dapat dariku. Kenapa? Karena kamu sudah dapat sebutan itu seperti apa yang kau mau. Jadi jamaah rahimakumullah, riya itu akan dibawa sampai nanti hari hisab, yaumul hisab. Tapi kalau kadas, kurap, panu, terus apa lagi? Enggak, tidak. Tenang saja itu. Jadi tidak usah khawatir dengan penyakit jasmani. Yang kita khawatirkan justru malah penyakit rohani. Tapi kebanyakan manusia justru malah takut dengan penyakit jasmani. Ini yang para wanita terhinggapi jerawat saja sudah paniknya bukan main. Oh, jerawat, cari biore cari sampai salah ngomong, cari biore anti akne. Wah. Itu dibila di yes. Itu baru jerawat itu. Kita tidak pernah khawatir dengan hati kita, ya enggak? Kadang-kadang kita iri, kadang-kadang kita hasad, kadang-kadang kita ghibah, ya enggak? Masya Allah. Ini harus kita hati-hati. Orang yang datang ke pengajian, hati-hati kalau ditanya oleh orang yang di jalan, Mbak, badhe tak pundi? Badhe ngaos. Masya Allah, solihah temen. Wah, hati-hati. Kalau kemudian hati kita menjadi senang, ya Allah, aku disebut solihah. Ngaca lagi ya, tenan solihah ora sih ya. Kemudian bangga, oh ini sudah keturunan dari mbah-mbah saya. Itu nanti pengajiannya tidak dapat pahala. Iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling tidak suka kalau dipuji itu. Jadi Rasulullah itu akan melempar orang yang memuji dengan kerikil atau pasir itu ya. Pasir. Jadi kalau ada orang yang memuji dilempar dengan pasir. Jangan batu.
pasir saja. Untuk mengingatkan, jangan kau puji aku. Aku ndak kuat dengan pujianmu. Nanti aku dikatakan oleh mereka mumbul itu. Pak Yuli itu kalau di sekolah dipuji, kadang-kadang anak-anak ngejek itu. Wah, Pak Yuli mumbul tembus. Iya. Jebol itu ternetnya itu. Jadi janganlah kita senang untuk dipuji. Terus bagaimana kalau kita umpamanya suatu saat dipuji? Maka kita berdoa saja. Allahumma la tu'adzibni bima yakulun. Ya Allah, jangan engkau azab diriku dengan apa yang mereka katakan. Artinya jangan kau jadikan aku diazab gara-gara mereka mengatakan kebaikan kepadaku dan aku menjadi sombong. Jadi kalau mereka memujiku kemudian saya menjadi sombong, saya akan diazab oleh Allah. Ya. Wasturni ma la ya'lamun, dan ya Allah tutupilah dari apa yang mereka tidak ketahui. Mungkin kalau sedang ngaji Pak Yuli kan jaga image ya enggak? Mau batuk saja itu. Wah kalau di rumah wah itu, orang genah-genah ya. Wah itu kan enggak tahu kan kalian. Anak-anak kan enggak tahu. Di rumah kalau wain tahu tempe. Kalau di sini alhamdulillah. Wah. Iya enggak? Siapa tahu itu kan. Maka belum tentu yang kelihatan istimewa di hadapan kita, di belakang kita wallahu a'lam. Dan pasti seseorang itu pasti punya salah dan punya aib serta punya dosa itu. Itu sudah pasti itu. Siapapun orangnya tidak mungkin dia adalah manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau terjaga dari aib, terjaga dari dosa dan salah. Akan diingatkan dan dijaga oleh Allah. Lah kita manusia biasa pasti punya salah. Barangkali kalau di rumah, kalau sedang ngaji, wah jaga image. Di rumah ngelinduran, ya wallahu a'lam itu. Coba nanti tanya saja sama istri saya, Pak Yuli kalau di rumah gimana sih? Wow, orang genah-genah. Wallahu a'lam ya. Maka kemudian doanya apa? Wasturni ma la ya'lamun. Dan ya Allah tutupilah aibku dari yang tidak diketahui. Ini bukan berarti kemudian menutupi aib dan dosa, tidak. Tapi orang manusia siapapun pasti punya aib dan dosa. Hanya saja jangan sampai menjatuhkan harkat dan martabatnya. Semuanya pasti punya salah, punya dosa itu. Nah, jamaah rahimakumullah itu ya. Jadi kalau dipuji itu hati-hati. Kan ada status yang mengatakan ya, pahala hapus karena status. Ya, jadi kalau sedang baca Quran, foto, cekrek, alhamdulillah bisa baca Quran, hapus itu pahalanya. Ya enggak? Belajar, cekrek, alhamdulillah bisa belajar. Hapus itu pahalanya ya. Jadi jangan sedikit-sedikit status. Ini jangan-jangan kalau bawa HP kalian juga pasang status ini. Pak Yuli jadi backgroundnya. Wah, cekrek foto. Alhamdulillah ngaji sama Ustadz Basuki Yulianto. Ngantuk ternyata. Iya, hati-hati. Maka Allah menjadikan apapun itu bisa menjadi ibarat. Di dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udhatan fama fauqaha. Sungguh Allah tidak pernah malu meskipun menjadikan permisalan itu hanya dengan seekor nyamuk. Jadi seekor nyamuk Allah membuat permisalan. Dulu saya pernah mencari-cari apa yang diambil dari hikmah penciptaan nyamuk. Lah suatu hari saya ngaji dengan A'agim ya enggak? Ternyata nyamuk itu juga bermanfaat. Dengan nyamuk maka manusia menjadi gatal karena digigit nyamuk ya. Dengan gatal manusia mencari solusi, bikin obat nyamuk.
Dengan obat nyamuk maka jadilah pabrik obat nyamuk, menyerot banyak tenaga kerja. Oh, ternyata nyamuk pun banyak faedah dan manfaatnya. Dan ada lagi, saya pernah dapat dari anak-anak malah ini ya, dari status anak-anak itu. Hati-hati dengan tepuk tangan. Nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Iya itu, hati-hati. Oh iya ya. Berarti saya kalau ditepuk tangan itu harus hati-hati. Tepuk tangan untuk Pak Yuli. Wah, hati-hati itu ya enggak. Biasanya kan malah seneng, wah dapat tepuk tangan. Ini, wah saya harus ngelus dada tuh. Ya Allah, jangan ya Allah. Iya. Jadi tepuk tangan bisa mematikan nyamuk dan tepuk tangan juga bisa menghilangkan pahala itu. Maka hati-hati dengan tepuk tangan itu. Ditepuk tangan ini malah wah kisbay, wah ya, jangan itu berarti pahalanya akan hilang, hapus. Maka jamaah rahimakumullah, seperti semangat rumah masakan Padang itu ya. Kalau Anda puas sampaikan ke teman, kalau Anda kurang puas sampaikan ke kami. Pernah makan di masakan Padang belum ini? Pernah ya? Wah, ketika mau keluar dari pintunya kan ada tulisan itu. Kalau Anda puas sampaikan ke teman. Wah, yakin mangan nang kana jan polinake. Seguane wakeh, tanduk ora, nasine ora dihitung ini. Nasinya dihitung enggak? Enggak dihitung. Masa mau makan nitung nasi dulu satu. Kelamaan ya enggak? Wah, temannya sudah pulang ini masih ngitung nasi berapa butir. Iya, nasinya enggak dihitung. Tanduk berapa saja wes. Wah, pokoknya enggak rugi makan di sana. Nasinya banyak, kemudian lauknya besar-besar, dagingnya masyaallah. Wis pokoknya enak. Sampaikan ke teman, ya enggak? Sementara kalau Anda kurang puas sampaikan ke kami. Wah, wow masakane kasinen jah. Niki pengen dados nganten apa? Wong kasinen nggih mboten. Oh nggih, nginjang kula tambahi gulanya. Niku napa daginge irisane ciliken ngono. Kados tiyang ajeng mantu mawon cilik temen. Disampaikan ke siapa? Ke yang bersangkutan supaya apa? Supaya diperbaiki. Tapi kebanyakan kita, minta maaf naudzubillah, kadang-kadang sebaliknya, ya enggak? Sebaliknya, artinya kalau mendapatkan keburukan orang lain, disiarkan kemana-mana. Kalau mendapatkan keburukan orang lain, wah ini menjadi berita yang viral. Kalau mendapatkan aib orang lain, kita sampaikan ke saudara, jangan. Jadi jangan seperti itu malah akan menjadikan dosa bagi kita. Ghibah, ya enggak? Kalau mendapatkan aib kepada di orang lain, sampaikan saja. Kepada umpamanya Pak Yuli, ya enggak? Sampaikan saja. Pak Yuli nek ngaos ampun gedangon. Tepat waktu umpamane ngoten. Niki pun jam 09.00. Mungkin ajeng sinau jam 09.00 tepat waktu. Amargi napa nek ngaji niku mulaine tepat, selesainya tepat niku insyaallah menggembirakan. Ngalor ngidul ngitan ngulon. Nah, sampaikan ke Pak Yuli ya enggak? Jangan sampaikan ke yang lain. Kalau sampaikan ke yang lain, wah, kowe Pak Yuli nek ngaji jan pol suwene ngalor ngidul ngitan ngulon ora genah wae. Lah itu nanti Pak Yuli merasa pengajiannya tepat waktu terus. Padahal molor 1/4 jam umpamanya. Merasa tepat karena tidak ada yang menyampaikan. Nah itu contohnya ya. Jadi untuk perbaikan. Dan yang diberi nasihat atau yang diberitahu tentang kekurangannya harus berterima kasih sesungguhnya itu. Jadi contohnya tadi saya disampaikan kalau ngaji itu tepat waktu harus terima kasih. Terima kasih untuk ke depan insya Allah saya akan tepat waktu. Bahkan mungkin kurang juga nggak apa-apa. Iya. Jangan kemudian saya malah tersinggung. Kadang-kadang orang disampaikan kekurangannya kan malah tersinggung ya. Kalau diberitahu kekurangannya, wah jenengan kaya api-api ngoco dhisik gitoke. Itu kadang-kadang begitu.
jenengan padha bae kok malah luwih parah timbang aku kok. Nasihat-nasihati barang. Nah, maka kalau diberi nasihat itu harus terima kasih. Contohnya ya, orang yang kurang terima kasih itu juga banyak gitu. Umpamanya ini ya, adik-adik naik sepeda motor, belum punya SIM, ndak bawa STNK, ndak pakai helm lagi ya. Wah, terus ke timur sana, dilalah di depan Adina sana ada operasi polisi. Wah, terus dicegat sama Pak polisi itu, stop, mana surat-suratnya kok tidak pakai helm juga. Itu pasti kita akan marah sama beliau-beliau ya enggak? Padahal yang salah siapa? Yang salah kita. Walah ini polisi ini jangan paling helm we. Dene kae Pak Kaji ora nggo helm selamat gitu. Kadang-kadang begitu itu, nyalah-nyalahkan yang nasihati itu. Nah, sebetulnya ini tidak boleh itu ya. Nah, kembali kepada wasyifaul lima fis sudur. Jadi Al-Qur'an itu akan memberikan obat bagi yang ada di dalam hati kita. Yang pertama tadi apa? Hudal senes petunjuk. Mau'idhatum mir rabbikum. Nasihat dari Tuhanmu. Kemudian yang kedua adalah obat penyakit yang ada di dalam hati. Dan yang ketiga, wahuda, dan Al-Quran itu merupakan huda, petunjuk, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang namanya petunjuk itu adalah sesuatu yang menunjukkan minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Setiap hari kita membaca di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi kita meminta kepada Allah untuk diberi jalan yang lurus, karena jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para orang-orang siddiq, orang-orang benar, jujur, wasyuhada, dan para orang-orang yang syahid, wassolihin, dan orang-orang yang solih. Jadi mereka orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Al-maghdub itu orang-orang yang dimurkai. Lah mengapa mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka berilmu, mereka banyak ilmu pengetahuannya, tetapi mereka tidak mengamalkan. Jadi al-maghdub itu adalah mereka berilmu tapi tanpa amal. Ilmu tanpa amal itu dimurkai. Berbicara tanpa mengamalkan. Wah, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang sangat besar bagi Allah untuk mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nah, ini kemurkaan al-maghdub. Maka ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita mempelajari ilmu, maka kemudian kita amalkan. Sehingga biasanya setelah selesai pengajian itu kan para dai, para ustadz itu kan menutup dengan billahi taufik wal hidayah. Billahi taufik, hanya dari Allah lah taufik dan hidayah. Lah apa bedanya antara taufik dan hidayah? Hidayah itu bisa didapat dari belajar, dari ilmu, dari buku yang autodidak, membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis, itu insya Allah kita akan mendapatkan hidayah.
Lah kapan kita mendapatkan taufik? Ketika kita mengamalkan. Berarti kita sedang mendapatkan taufik. Minta maaf pada saat ini kita sedang menuntut ilmu, ya enggak? Pada saat ngaji di kelas, kuliah, di ruang kuliah, itu kita sedang mendapatkan ilmu. Lah kapan kita mendapatkan taufik? Ketika kita mengamalkan ilmu kita. Contoh kata, sholat berjamaah lebih tinggi derajatnya 27 atau 25 derajat. Itu ilmu yang kita dapatkan. Bisa juga dikatakan hidayah dari hadis, karena kita belajar tentang hadisnya. Lah kapan kita mendapatkan taufik? Ketika datang waktu sholat, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, maka kemudian kita mengamalkannya. Atau kita mengerjakan sholat berjamaah, berarti kita sedang mendapatkan taufik. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dzallin itu artinya orang-orang yang tersesat. Lah siapa mereka orang-orang yang tersesat? Mereka adalah beramal tanpa ilmu. Kalau al-maghdub berilmu tanpa amal, kalau adzalin orang-orang yang tersesat adalah mereka-mereka beramal, mengerjakan sesuatu, melaksanakan sesuatu tapi tanpa ilmu. Nah, maka kita berlindung dari dua-duanya ya. Berlindung dari ilmu tanpa amal dan berlindung dari amal tanpa ilmu. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran juga merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan dia adalah merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, rahmat. Kaitannya itu dengan Al-Quran surat Toha itu ya. Dalam Al-Quran disebutkan Toha. Ini surat ketika turun, ketika masuknya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu hari diceritakan itu. Diceritakan suatu hari mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kemudian berjumpa dengan sahabatnya. Berjumpa di jalan dengan sahabatnya. Maka kemudian sahabatnya mengatakan, "Wahai Umar, hendak kemanakah engkau pergi pagi-pagi menghunus pedang?" Apa jawab Umar ketika itu? "Saya mencari Nabi Muhammad." Kenapa kau mencari Muhammad? Karena Muhammad telah memecah belah umat. Dia telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Dia harus dibunuh, harus dipenggal lehernya. Itu kata Umar. Nah, maka kemudian apa? Kata sahabat Umar kini kemudian mengatakan, "Kamu ndak usah nyari Nabi Muhammad. Sudah pergi saja kamu ke rumah adikmu." Kemudian Umar waktu itu nurut dengan apa kata sahabatnya. Umar kemudian apa? Pergi ke rumah adiknya. Kemudian ternyata mendengar bacaan dari adiknya, yaitu bacaan surat Toha. Lah ketika mendapatkan atau mendengar bacaan itu, Umar merebut bacaan dari adiknya itu. Setelah merebut kemudian dibaca, dilihat, Umar menyimpulkan, ini bukan tulisan Muhammad. Ini bukan ciptaan Muhammad. Ini adalah ciptaan bukan Nabi Muhammad tapi lebih dari Nabi Muhammad. Maka kemudian Umar mengatakan, "Bawalah saya ke Muhammad." Sesampainya di sana banyak sekali sahabat itu ya. Singkat kata, singkat cerita, Umar bin Khattab kemudian menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam.
setelah masuk dalam agama Islam berubah 360 derajat. Begitu, singkat cerita lagi, begitu Nabi Muhammad di akhir kehidupannya beliau wafat, kemudian Umar diberitahu oleh seorang sahabat. Ketika Umar diberitahu oleh sahabat bahwa Nabi Muhammad telah wafat, apa yang terjadi? Umar menghunus pedang. Jadi menghunus pedang Umar itu 2 kali itu ya, berkaitan dengan Nabi Muhammad. Yang pertama menghunus pedang akan membunuh Nabi Muhammad. Yang kedua menghunus pedang tidak rela Nabi Muhammad wafat setelah mendapatkan hidayah itu. Jadi setelah mendapatkan hidayah, Umar tidak rela Nabi Muhammad SAW itu wafat. Dia menghunus pedang akan memenggal orang yang memberitahu itu. Jangan macam-macam kamu ya, aku penggal lehermu kalau kamu mengatakan Muhammad telah tiada. Begitu. Itu setelah mendapatkan hidayah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Abu Bakar kan menasehati Umar ya. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah tiada. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tetap ada, tidak pernah tidak ada. Kalian menyembah siapa? Allah atau Muhammad? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berpaling dari agama Muhammad. Kenapa? Karena agama Islam itu adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nasihat dari Tuhan kalian dan obat bagi penyakit hati, petunjuk, serta yang keempat adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Maka kalau kita ingin mendapatkan empat-empatnya, mari kita kembali ke dalam Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kebenaran kami hanya menyampaikan. Bila ada kekeliruan dan kesalahan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nastaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.